Assalamualaikum semuanya. Oke, sebelum bangun pertanyaan di kelas ini, apakah kalian ada di materi itu? Ada Pak. Bahasa Indonesia Pak. Oke, baik. Pasti ya saya Bapak harap semua benar-benar dengan semangat ya, harus pagi. Ya Pak. Saya berarti semangat untuk mengikuti layanan hari ini. Oke, Bapak akan kita layanan pada hari ini. Yang topik itu bagaimana cara menentukan masuk di daerah sekolah. Nah, hal tersebut dikarenakan Bapak mendapat laporan dari wali kelas kalian, termasuk guru mata kuliah juga bahwa kalian ada yang tidak percaya diri dalam kelas. Misalnya teman-teman kalian itu selalu melakukan pembicaraan kalian ataupun rasa untuk menyampaikan sesuatu dalam kelas atau komunikasi itu tidak berani. Oke, sebelum itu Bapak menetapkan video Bapak sama kali Bapak saya berikan sini ya. Masih semua sudah tahu ya? Sudah Pak. Nanti yang akan di kelas atau di mana anggaran kalian bisa ambil masing saja. Bapak sudah sampaikan untuk saya teman ini yaitu meningkatkan rasa keinginan. Sebelum itu kita kasih dulu ya. Sama minta saja bisa. Bisa Pak. Jadi nanti ini bisa menyambung atau saya bisa mulai apa lagi gimana oke? Bisa ya siapa? Bisa. Silakan dari siapa namanya? Risna Pak. Risna Bunda. Ya. Oke, kita duluan. Saya pergi kali ini mau ke pasar. Oke, orang lain yang di kepala ini. Ya Pak. Udah. Saya dari pasar mau membeli ikan untuk digoreng. Ada di sini yang tahu apa itu terjadi. Saya Pak. Lani Pak. Coba jalan. Menurut saya rasa percaya diri itu adalah rasa berani ketika ia mampu berani berdiri di depan, berani berbicara, berani menyampaikan pendapat. Ada lain? Sama Sama ya. Tapi merefleksi kembali mungkin tentang observasi atau penilaian kalian mengenai mungkin teman-teman kalian ataupun keluarga ataupun lingkungan kalian itu mungkin ada salah satu orang pihak yang kurang seperti tapi sebenarnya tidak seperti kita ini proses kita coba kalian gambarkan ini. Maksudnya Pak? Maksudnya bahwa mungkin kayak gini. Oh ya Pak, dulu teman saya ini dia pasti itu apa dia pasti ini ketika dia di depan banyak tidak pasti jadi tapi lalu setelah dia melakukan hal ini akhirnya dia sekarang bisa berbicara di depan orang seperti orang. Ada Pak teman kelas. Dia tidak hadir di sini Pak. Dia seperti itu Pak. Dia pertama kurang percaya diri maju di depan karena pas dia berbicara itu ada teman-teman yang memotong atau tidak memperhatikan dia terus menganggap remeh dia karena dia punya menurut mereka dia itu terlalu pintar begitu. Tapi saya lihat perubahan dia tuh secara meningkat karena dia mengikuti pas saya bertanya dia bilang tuh dia mengikuti kayak les begitu kayak les public speaking seperti itu Pak, sehingga dia sekarang sudah berani tampil dan berbagi kayak ilmu atau pendapatnya dia seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah menceritakan pengalamannya terhadap teman kelasnya ya. Baik, ini waktu kelasnya lagi. Jadi hasil pertanyaan ini menurut lagi dalam kamus kamus bimbingan konseling tahun 2005 di halaman 87 bahwa pertanyaan itu merupakan kondisi mental ataupun psikologi dari seorang yang memiliki keyakinan kekuatan pada dirinya sendiri untuk berbuat ataupun melakukan sesuatu tindakan. Ya, jadi misalnya kayak kalian merasa percaya diri, nah itu kan tidak berani tapi di depan banyak orang. Nah itu pun ada yang coba berusaha untuk ada rasa percaya diri untuk bisa menyampaikan sesuatu bahwa saya juga bisa. Oke, sebenarnya itu
ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri. Nah, yang pertama itu berani tampil berbeda. Oke. Yaitu merupakan orang-orang yang pede. Dia adalah hal dia berani, ya. Yaitu orang yang hampir pasti memahami diri sendiri. Dia memahami diri sendiri. Kalau dia bisa untuk melakukan sesuatu, bisa berpendapat dengan orang. Lalu yang ketiga itu berani menerima tantangan. Ada yang tahu? Seperti ini, menerima tantangan. Seperti saya Pak, seperti contohnya begitu. Guru bilang coba si A ini jadi MC atau si A ini tampil di depan, berbicara depan, menunjukkan. Pokoknya gurunya suruh dia berani Pak. Ya, benar saya akan katakan sebagai MC itu mungkin pada dia hal yang belum pernah, tetapi dia yang pernah tersebut mencobanya. Misalnya MC itu adalah datang ke sekitar dia yang mencobanya, rasa percaya diri itu muncul untuk mencoba hal tersebut. Lalu yang kedua itu asertif. Nah, asertif ini tegas, ya, yang mana mempunyai pendapat dia tegas berpendapat. Lalu serta berani berkata tidak, tidak sesuai dengan siasatnya. Misalnya siasatnya ini dia percaya bahwa itu salah. Ya. Lalu yang itu mandiri. Ada yang tahu mandiri? Mandiri. Jadi orang yang mempunyai percaya diri. Mungkin melakukan sesuatu itu dengan kemampuan sendiri karena dia yakin atas kemampuannya. Iya, betul sekali. Nah, sini mandiri itu merupakan orang yang itu kalian, ya, itu masa kejadiannya pada kemampuan dia tidak sendiri. Bahwa kekuatan yang kalian miliki dalam diri kalian itu bisa kalian lakukan segala hal. Misalnya kerja yang berat, kalian tidak bisa. Kerja tugas berat pun sulit itu pasti kalian percaya saya bisa. Ya, lalu yang berikutnya itu selalu bereaksi positif dan menghindari masalah. Dia percaya diri dan dia ketika ada masalah dia bereaksi positif dengan masalah tersebut. Ada? Enggak ada ya. Oke. Sini reaksi positif terhadap masalah itu misalnya dengan tetap tegas, sabar dan tabah dalam menghadapi permasalahan itu. Ya. Oke. Di sini ada yang mau bertanya dari pengertiannya, lalu ada ciri-ciri ini. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri Pak? Walaupun kita sepaksa bilang, kayak saya contohnya malu begitu di depan, tampil di depan, terus ada teman saya, sahabat saya bilang, kenapa maju dia takut terus. Akhirnya sehingga tidak berani. Oke, itu adalah yang memang saya minta adalah faktor luar, eksternal, ya. Internal itu dalam diri sendiri. Bagaimana supaya mereka bisa cepat di depan banyak yang pedenya bisa menyampaikan sesuatu. Nah, misalnya faktor dari luar eksternal itu mendorong kamu harus bisa. Misalnya temannya Melan bahwa kamu bisa dari sini, tapi kalau dalam faktor internal tidak mendorong sama sekali, berarti otomatis sebenarnya tidak bisa. Jadi berusaha untuk bisa nanti di depan banyak orang dan percaya bahwa statement itu jawaban yang delegasi itu sesuai, benar. Jangan baru mencoba tapi sudah memikirkan hal-hal yang negatif. Itu tidak baik ya. Jadi berusaha untuk bisa terjadi dan tampil di depan orang. Oke. Ini pun juga manfaat dan manfaat terjadi. Nah, sini ada beberapa yang berasal dari pribadi dan empati. Nah, sini empati bahwa tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Empati itu meskipun dia mengikuti orang lain. Misalnya temannya si A ini dia lakukan ini, dia percaya diri untuk melakukan hal yang lain. Dia tidak mau mengikuti misalnya tugas itu susah, kalau teman yang lain itu mengerjakan seperti ini, dia juga percaya dirinya bahwa saya bisa mengerjakannya dan saya bisa mengikuti orang lain. Gitu. Lalu yang kedua itu mampu mengatasi keadaan dengan baik. Nah, yang percaya dirinya itu ketika kita percaya dirinya tinggi, itu berarti kita bisa mengatasi keadaan dengan baik, yang mana misalnya kita lagi stres ataupun ada masalah yang dihadapi, itu kita bisa mengatasi dengan baik. Lalu yang kedua itu yang ketiga mengetahui kemampuan diri sendiri. Ada tahu manfaat dari rasa percaya diri itu yaitu mengetahui kemampuan diri sendiri.
Ya, saya paham. Ya. Bermantin Mas. Mengetahui kemampuan diri sendiri. Ya, dia bisa mengetahui kemampuan yang ada dalam diri dia itu seperti apa. Contohnya dia kayak saya bisa berbicara di depan, jadi dia harus berani, dia tahu kemampuan dalam diri dia tuh sampai batas mana, jadi dia tuh bisa dapat menumbuhkan kepercayaan dirinya. Oke, dengan itu sekalian yang sering oleh sembilan, sehingga kalau saya percaya diri untuk melakukan sesuatu itu pasti sesuatu yang menjadi apa yang dilakukan secara efektif dan efisien. Ya. Oke, ya selanjutnya kita masuk di proses orang bagaimana cara atau proses untuk kita membuat rasa percaya diri dalam diri kita. Yang pertama itu pengenalan diri. Ada tahu pengenalan diri? Mengenali kemampuan yang ada dalam dirinya. Ya, sekali lagi. Oke, baik. Pasti saya ya. Jadi pengenalan diri kita itu kepercayaan diri yang dimulai dari kita mengenal diri kita sendiri. Maksudnya bahwa mengenali diri adalah mengenali sikap kita, apa hobi kita, dan apa juga sama sosial kita, kemampuan kita dalam berbagai hal. Misalnya hobi kita itu mungkin main bola. Berarti dengan bagaimana kita bergabung dengan orang itu butuh rasa percaya diri bahwa saya juga bisa bergabung dengan banyak orang. Lalu sesuai dengan status ekonomi, sesuai dengan status ekonomi kita bekerja ya kondisi atau keadaan kita ada keluarga kita itu seperti apa? Apakah materialnya itu berarti berarti kita bisa melakukan suatu hal itu dengan material ya. Oke. Lalu yang berikutnya itu bisa dalam diri. Ada tahu? Dalam diri. Oke. Sehingga penjelasan bahwa bisa dalam diri pada faktanya bahwa apa saja yang berhubungan dengan diri kita itu kita mulainya itu apa ya? Menyadari siapa itu kita. Lalu dengan membuat daftar kelebihan dan kekurangan dalam diri kita sendiri. Kelebihan saya di sini, kekurangan saya di sini. Jadi ada semua. Ketika kita sudah membuat daftar kelebihan dan kekurangan diri kita, maka dengan dan juga kita menyadari bahwa kelebihan dan kekurangan diri kita itu akan diketahui, ya. Setelah kita membuat daftar itu, pasti akan diketahui mana kelebihan saya, mana kelemahan saya, sehingga kita bisa belajar mengatasi kekurangan dan kelemahan kita miliki. Ya, lalu yang ketiga itu pemahaman diri. Ada yang tahu pemahaman diri? Memahami kemampuan dalam diri sendiri. Ya betul juga. Ada lain? Oke, sama ya. Sama berarti ya. Jadi pemahaman diri ini pada tapi kita dituntut untuk menganalisa di mana kita memiliki potensi yang menonjol. Potensi saya itu menonjol di mana? Apakah di bidang olahraga atau seni atau apa? Dan di mana kita mengatasi kekurangan yang kita alami. Lalu dari hal tersebut kita bisa memahami kegiatan mana yang akan kita kembangkan sesuai dengan potensi diri saya, bakat saya, dengan saya. Ya. Lalu yang terakhir kepercayaan diri. Ada apa kepercayaan diri? Seperti yang dari pengenalan diri, kesadaran diri, pemahaman diri itu digabungkan menjadi kepercayaan diri kan. Nah sehingga menghasilkan yang dimana dari beberapa proses itu bisa menghasilkan seseorang ya, bisa mendapatkan kepercayaan diri setelah dia mengenal dirinya, lalu mengenal kelebihan dan kekurangannya dan berani mengeksplorasi potensi yang dia miliki dengan berani dan menerima tantangan yang memberikan. Lalu ada juga upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama itu belajar mengatasi masalah. Oke. Lalu yang kedua kita sendiri bisa menentukan sikap kita. Sikap saya seperti apa? Mengatasi masalah yang akan datang atau apa yang saya harus lakukan. Lalu yang ketiga bisa mengambil keputusan dalam berbagai macam hal. Itu dengan rasa percaya diri, masalah yang dihadapi ataupun keputusan untuk melakukan sesuatu dengan percaya diri dan berani. Lalu fokus pada kekuatan diri sendiri. Fokus pada diri itu bahwa ketika melakukan sesuatu itu jangan berbeban kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Oke? Lalu bersikap tenang dalam segala hal. Tenang dalam menghadapi masalah. Ya masalah dalam pengambilan keputusan. Apalagi tantangan, lalu ketiga juga
Iya. Iya betul. Ya, oke. Kalian juga senang. Iya, Pak. Iya. Oke, lalu berpikir itu berpikiran positif. Ada berpikiran positif. Tidak berprasangka buruk terhadap sesuatu yang menimpanya seperti itu, Pak. Ya, betul saya. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa percaya diri pada diri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama itu sadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak dasar yang sama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Jadi adik-adik ketahui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dimana itu semua punya hak yang sama, hak untuk memperoleh pendidikan, ya, hak untuk mencintai seseorang, lagi. Ya betul, mencintai diri sendiri perlu, karena rasa kita harus mencintai diri kita sendiri. Percaya kaji dalam diri bahwa kemampuan saya di mana, kelemahan saya di mana, pilihan saya di mana. Kita harus jadi tahu. Jadi kita yang mencintai sendiri baru mencintai orang lain. Oke. Yang berikutnya itu hidup mandiri. Ada tahu hidup mandiri? Seperti yang dijelaskan tadi, Pak. Tidak bergantung pada orang lain. Yang mana itu mempunyai pikiran sendiri, mempunyai minat dan hobi sendiri, dan berani secara terbuka menyatakan pendapat atau pikiran serta melakukan apapun yang menjadi minat dan hobi. Ya, ya, jadi mandiri itu kita mempunyai segala sesuatu yang dalam itu secara mandiri, tidak boleh mengikuti orang. Misalnya hobi saya itu bola voli, kita di teman semua, teman-teman saya semua ini bola kaki. Akhirnya saya juga bola kaki. Padahal tidak bisa. Padahal tidak bisa bermain bola kaki. Jangan terjadi pada kalian. Baik, yang berikutnya itu menemukan keunggulan kelebihan diri dan kemudian mengembangkan dengan sesungguh-sungguhnya. Harus menemukan kelebihan dan kelemahan kita sendiri. Yaitu di mana kelemahan saya di mana maka harus dikembangkan lagi. Kelemahan saya di mana evaluasi diri kita sendiri. Kelemahan saya di sini. Berarti apa yang saya lakukan? Ya, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya itu berpikir realitas bahwa setiap manusia pasti mempunyai keunggulan kelebihan dan di samping kelemahan kekurangannya itu. Yang terakhir itu itu menggunakan bahasa non verbal, bahasa tubuh dengan cepat, misalnya sentuhan, Pak. Sentuhan ataupun memandang wajah orang yang dengan apa mata ya, dan memandang lawan pencarian dengan melawan itu kita dalam waktu yang relatif lama, ya, bukan seperti memandang segala saja. Jadi ketika berkomunikasi dengan itu, seperti ini, ya, seperti apa yang terjadi harus memandangi wajah-wajah cantik kalian. Oke, hanya itu saja. Dan bertindak tegas dengan dan ketika posisi kalian berbicara dengan orang itu harus posisinya itu mungkin lurus ya, tidak boleh tegak begitu ya, tidak boleh begini ataupun kelihatan di pamas berbicara dengan orang itu tidak boleh terjadi. Oke, materinya Bapak berikan sampai di sini. Mungkin dari yang sudah berikan materinya dan bagaimana caranya, ciri-cirinya, dan yang terakhir bagaimana cara menunjukkan diri itu, percaya diri itu, yang saya akan dia mau bertanya. Mungkin dua orang bertanya, silakan. Dari yang materinya itu Bapak sampai ini kalian itu kurang paham. Ada enggak? Tidak, Pak. Sudah sekali. Sangat dimengerti. Oke, Bapak harap yang kasih ini kalian lihat ya. Ya. Baik, kami tidak ada yang bertanya. Setelah ini Bapak akan membagikan NKRD dan evaluasi hasil. Ya, pada ada semua untuk isinya. Cuma tadi Bapak pengen, tetapi dalam kita yang sekolah ini habis, sehingga Bapak tidak pengen. Nanti Bapak pengen ke grup WA di link drive. Nanti ada isi saja. Batas waktunya itu dari jam sampai jam besok saja, Pak. Besok. Kami tugas banyak, Pak. Oke, baik, kalian saja. Tapi ingat misinya ya. Nanti setelah itu Bapak berikan ke grup kelas kita ya, grup yang kita untuk kalian isi ya. Ingat misi sesuai apabila dalam misinya kalian tidak ingin bertanya bingung gimana, setelah kita tanya grup dari misiannya. Oke. Dan bisa Bapak apa yang kalian dapatkan ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depan. Dan Bapak harap juga setelah kalian bisa ada dorongan untuk motivasi kalian untuk ketika di depan orang berpendapat lah, karena ada sewa ketika berpendapat ini
tidak menutup bahwa orang yang berkata juga benar atau salah. Ya, jadi Bapak harap apa yang kalian dapat tadi bisa bermanfaat untuk diri kalian ke depan dan hari ini. Oke? Ya, Pak. Sebelum kita menutup tiga kita kali ini, Bapak ingin bertanya setelah arena ini kapan lagi kita mau Minggu depan saja Pak. Sama-sama. Oh ya, supaya bisa lihat bagaimana ini evaluasi hasil yang terbaik itu kalian harus tidak. Ya, Pak. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya mau lupa karena tadi di pertama kita tidak berdoa, tapi karena sebagai kita yang berkisah dan berdoa, meskipun awalnya sedang berdoa, tapi akhirnya mau berdoa. Oke, namanya siapa? Sela Pak. Saya laksanakan. Baik, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, saya tahu terima kasih kepada saya sudah dalam doa untuk kegiatan kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan juga pelayanan terima kasih sebanyak-banyaknya yang kalian bisa belum waktu dengan untuk melakukan dengan Bapak. Ya, Pak. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu depan. Selamat pagi. Tanda.